Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 18 Agustus 2025. Saudara, di pagi yang cerah ini, saudara, marilah kita mengucap syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita yang selalu memberkati kita. Dan juga jangan lupa saudara, berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali regi hari ini dengan tanda kemenangan yang telah diberikan oleh Tuhan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus sebagai prioritas kita. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Hakim 2 ayat 11 sampai dengan 19 dan Injil Matius 19 ayat 16 sampai dengan 22. Saudara, apa tujuan hidup kita? Banyak dari kita akan menanggapi pertanyaan ini dengan berbagai tujuan, saudara. Ada yang menjawab mengembangkan karir, membangun keluarga yang harmonis, hidup bahagia. Ada pula yang menyatakan memuliakan Tuhan dan sebagainya. Semuanya benar, saudara, tidak ada yang salah. Sesungguhnya saat kita menanggapi pertanyaan ini, kita lupa saudara kalau kita adalah seorang musafir yang sedang mengembara di dunia ini, yang mana akhirnya kita akan berpulang ke tempat asal kita. Ketahuilah, hidup di dunia ini tak abadi, tak kekal saudara. Tujuan hidup kita adalah menuju ke kehidupan kekal. Maka ada seorang kaya menurut Injil hari ini bertanya pada Yesus, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Matius 19 ayat 16. Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Matius 19 ayat 17. Dikatakan di sini saudara, turutilah perintah Allah. Perintah yang mana? 10 perintah Allah kah? Ini sudah dilakukan oleh orang kaya ini. Bukankah kita juga sudah melakukannya, saudara? Bahkan kita lebih dari itu. Kita berdoa sehari 3 kali, berdevosi, ikut ekaristi, pelayanan kemana-mana sepanjang hari. Apa tanggapan Yesus atas jawaban orang kaya dan kita semuanya ini? "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Matius 19 ayat 21. Tanggapan Yesus ini saudara bukan hanya untuk anak muda orang kaya pada Injil hari ini saudara, tapi ini untuk semua orang yang mau mengikuti Yesus. Ini semua ditujukan kepada kita saudara, untuk mencari kesempurnaan agar dapat masuk ke kehidupan kekal. Kita harus dengan sungguh-sungguh mengikuti Yesus. Di sini Yesus menuntut prioritas yang jelas, yaitu mengutamakan kerajaan Allah di atas segalanya, termasuk harta duniawi. Jawaban Yesus ini menunjukkan bahwa kesempurnaan sejati bukan hanya tentang menaati hukum, tetapi juga tentang melepaskan keterikatan pada hal-hal duniawi yang bisa menghalangi seseorang untuk mengikuti Yesus sepenuhnya. Yesus menyadari saudara, menyadari akan kita bahwa bagi orang kaya
Harta bisa menjadi berhala yang mengikat hati kita dan menghalangi kita untuk sepenuhnya mengikuti Yesus. Dengan meminta pemuda itu menjual hartanya, saudara, Yesus ingin menunjukkan bahwa keterikatan pada harta duniawi adalah penghalang untuk pertumbuhan rohani dan kesempurnaan. Yesus mau menyampaikan harus bersedia melepaskan segala sesuatu yang menghalangi kita untuk mengikuti Yesus, termasuk harta benda. Regi hari ini, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, mau mengingatkan dan mengajak kepada kita sekalian merefleksikan diri kita. Apa yang menjadi prioritas dalam hidup kita? Apakah kita terlalu terikat pada hal-hal duniawi sehingga menghalang kita untuk mengikut Yesus sepenuhnya? Mari dalam perenungan hari ini, dengan regi hari ini, marilah kita mau, saudara, dalam kehidupan ini Yesus Tuhan menjadi prioritas kita. Ikutilah Dia dengan sungguh-sungguh, dengan menyangkal diri, pikul salib, dan ikutilah Dia. Terpujilah Kristus Tuhan kita yang telah menjanjikan kehidupan kekal kepada kita yang mengikuti Dia. Amin. Shalom Aleihim.